Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rusmawati dari kelas 06 SMJM 003. Di sini saya akan membahas tentang materi pertemuan 10, yaitu desain produk dan jasa atau pengembangan produk. Berikut materinya. Produk baru diartikan sebagai produk baru bagi perusahaan, modifikasi dari produk yang sudah ada, duplikat dari produk pesaing, produk yang diakuisisi, dan produk asli inovatif. Setiap perusahaan harus melaksanakan pengembangan produk untuk membentuk masa depan perusahaan, di mana pelanggan selalu menginginkan produk baru dengan perubahan-perubahan seperti ciri khusus produk, meningkatkan mutu produk, menambah tipe produk, dan mengubah ukuran produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan jika tidak ingin perusahaan yang dikelolanya mengalami kemunduran. Menurut Kotler 2018. Beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan dalam perencanaan produk baru, yaitu 1. Pengetahuan tentang kebutuhan dan keinginan konsumen lengkap. 2. Sumber daya yang didukung terhadap pengembangan produk baru. 3. Perkiraan penyimpangan produk baru dalam memenuhi pasar sasaran. 4. Perkiraan biaya yang dibutuhkan dalam pengembangan dan produksi produk baru. 5. Antisipasi terhadap reaksi para pesaing. 6. Kapan waktu yang paling tepat untuk meluncurkan produk baru. 7. Jasa terkait sebagai pendukung produk baru. Menurut Kotler 2008, pengembangan produk merupakan pengembangan dari produk yang sudah ada atau menciptakan produk yang sama sekali baru melalui riset dan penelitian yang dilakukan oleh para manajemen pemasaran maupun melalui Departemen Penelitian dan Pengembangan. Menurut Ating DKK, pada umumnya perusahaan mempunyai hubungan erat dengan inovasi. Di dalam menerapkan pelaksanaan pengembangan produk, maka perusahaan harus memperhatikan di antaranya produk yang dibuat haruslah dapat memuaskan konsumen. Produk yang dibuat harus bermanfaat bagi kepentingan konsumen. Desain produk serta rancangan harus sesuai dengan selera konsumen. Menurut Bos Allen dan Hamilton yang diterjemahkan oleh Salim Saladin 2002, terdapat 6 golongan di dalam pengembangan produk, yaitu pertama, produk baru bagi dunia, yaitu produk yang diciptakan pasar yang baru sama sekali. 2. Lini pengembangan produk baru, yaitu lini produk yang benar-benar baru pertama kali dipasarkan oleh perusahaan. 3. Tambahan lini produk yang sudah ada, yaitu perusahaan menambah lini produk yang sudah ada. 4. Merevisi pasar yang sudah ada, yaitu penyempurnaan produk yang sudah ada sehingga memberikan nilai yang lebih tinggi atau mengganti dengan produk yang baru. 5. Penempatan kembali, yaitu memposisikan kembali para segmentasi produk yang sudah baru atau yang sudah ada. 6. Penekanan biaya, yaitu produk dengan penampilan yang sama tetapi melalui biaya yang rendah. Menciptakan produk baru tentunya memiliki hambatan-hambatan. Perusahaan yang melakukan pengembangan produk dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan selera konsumen, maka di saat yang sama pun harus memikirkan hambatan-hambatan yang mungkin akan terjadi. Menurut Kotler 2003 menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menghambat pengembangan produk, yaitu 1. Kekurangannya gagasan mengenai produk. 2. Mahalnya proses pengembangan produk baru. 3. Kekurangan modal. 4. Siklus hidup produk yang lebih singkat. 5. Produk tidak dirancang dengan baik. Dalam mengurangi suatu hambatan dalam pengembangan produk baru, maka perusahaan perlu melakukan strategi-strategi dalam pengembangan produk baru. Strategi-strategi pengembangan produk baru dapat dikelompokkan menjadi strategi reaktif dan strategi proaktif. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan strategi reaktif dan proaktif mencakup ukuran dan pertumbuhan pasar, perlindungan sebagai inovator, kekuatan dan kelemahan daya saing posisi pasar perusahaan. Boy Walker dan Lawrence 2000.
Strategi reaktif berupa strategi defensif, yaitu menyesuaikan produk yang ada sehingga produk itu bisa bersaing dengan lebih baik melawan produk kompetitif yang baru diluncurkan. 2. Strategi yang kedua tapi lebih baik, mampu memperbaiki produk baru pesaing. Ketiga, strategi imitatif, yaitu mampu dengan cepat meniru produk baru. Keempat, strategi responsif, yaitu bereaksi terhadap permintaan konsumen untuk produk baru atau produk yang sudah diperbaiki. Setelah strategi reaktif, ada pula strategi proaktif yang terbagi menjadi 3, yaitu strategi lead bank, yang itu berupaya mengembangkan produk-produk teknis yang unggul. 2. Strategi pemasaran, yaitu didasarkan pada penemuan kebutuhan konsumen dan kemudian mengembangkan produk untuk memenuhinya. Ketiga, strategi akuisisi, yaitu di mana perusahaan membeli produk baru untuk dipasarkan. Bagi perusahaan, pengembangan produk baru sangatlah penting. Menurut Stanton 1996, pentingnya pengembangan produk baru sebagai berikut. 1. Hubungan dengan daur hidup produk. 2. Produk menunjukkan laba. 3. Pengembangan produk sangat penting bagi perusahaan. Ada pula tahapan pengembangan produk. Pertama, analisis kebutuhan pelanggan. 2. Pemunculan gagasan atau ide. Ketiga, penyaringan ide dan evaluasi. 4. Analisis bisnis. 5. Pengembangan strategi pemasaran. 6. Pengembangan produk. 7. Pengujian produk dan pasar. 8. Komersialisasi. Quality Function Development atau QFD merupakan pendekatan sistematik yang menentukan tuntunan atau permintaan konsumen, kemudian menerjemahkan tuntunan tersebut secara akurat ke dalam teknis, manufacturing, dan perencanaan produksi yang tepat. Penerapan QFD telah banyak dilakukan di berbagai perusahaan dan institusi terkemuka di berbagai negara. Mereka antara lain 3M, AT&T, Bunker-Von, Daimler Chrysler, IDS, Ford Motor Company, General Motors, Gillette, Hewlett-Packard, Hughes, IBM, Jet Propulsion Laboratory, Kawasaki Heavy Industry, Kodak, Lockheed Martin, Marriott, Motorola, NASA, NATO, NEC, Nissan Motors, Nokia, Pratt & Whitney, Procter & Gamble, Raytheon, Sun Microsystems, Texas Instruments, Toshiba, Toyota Autobody, Departemen Pertahanan Amerika, Veston, Volvo, Xerox, dan masih banyak lainnya, menurut Masur 2003. Dewasa ini sudah banyak industri di Amerika yang secara rutin menggunakan QFD untuk meningkatkan mutu produk dan layanan mereka. Industri-industri tersebut mencakup industri otomotif, perbankan, asuransi, pelayanan, kesehatan, layanan umum, dan pengolahan makanan, menurut Eldin 2002. Menurut Nasution 2001, QFD membawa sejumlah manfaat bagi organisasi yang berupaya meningkatkan persaingan mereka secara terus-menerus, memperbaiki kualitas dan produktivitas. Manfaat dari QFD antara lain: 1. Fokus pada pelanggan. 2. Efisiensi waktu. 3. Orientasi kerjasama tim. 4. Orientasi pada dokumentasi. QFD pun terdiri dari 3 tahap. Seluruh kegiatan yang dilakukan pada masing-masing tahapan dapat diterapkan seperti layaknya suatu proyek, dengan terlebih dahulu dilakukan tahap perencanaan dan persiapan. Ketiga tahap tersebut adalah: 1. Tahap pengumpulan voice of customer. 2. Tahap penyusunan rumah kualitas atau house of quality. 3. Tahap analisa dan implementasi atau Love Hoven 1905.
Tony Wijaya di buku Manajemen Kualitas Jasa tahun 2011 berpendapat bahwa Quality Function Development atau QFD mempunyai kelemahan-kelemahan sebagai berikut. Pertama, memerlukan keahlian spesifik beragam, yaitu input pada QFD memerlukan analisis pasar. 2. Kesulitan dalam pengisian matriks. 3. Hanya merupakan alat, tidak ada kejelasan kerangka pemecahan masalah. 4. Bersifat proyek tanpa kelanjutan, yaitu tidak ada pembakuan institusi atau job description yang tepat untuk orang-orang yang terlibat di dalamnya. Metode QFD menurut Lau Cho-hen tahun 1995 memiliki beberapa tahap perencanaan dan pengembangan melalui matriks, yaitu pertama, matriks perencanaan produk atau host of quality. 2. Metrik perencanaan part atau part development. 3. Matriks perencanaan proses atau process planning. QFD ada pula host of quality atau HOQ, merupakan rumah pertama dan merupakan bagian dari pengembangan QFD. Pada host of quality terdapat WATS, merupakan customer recruitment atau voice of customer. House merupakan technical recruitment. Matriks hubungan kompetitif, assessment atau konsumen dan teknis. Host of quality atau rumah kualitas merupakan alat yang digunakan untuk menggunakan struktur QFD. Tahapan pembuatan matriks host of quality sesuai dengan diagram tersebut yaitu: pertama, menentukan karakteristik produk. 2. Mengadakan penilaian karakteristik produk. 3. Menentukan variabel performansi para pemasok. 4. Mengadakan penilaian performansi. Lim dan Gunawan tahun 2003 menjelaskan bentuk matriks dari host of quality atau HOQ terdiri dari: pertama, WATS merupakan bagian kiri dari HOQ yang berisi daftar keinginan atau kebutuhan pelanggan atau customer recruitment. Kedua, WISE merupakan bagian kanan dari HOQ yang disebut juga planning matrix yang berisi prioritas keinginan pelanggan, tingkat kepuasan pelanggan terhadap perusahaan maupun pesaing atau competitive benchmarking. Ketiga, host merupakan lantai 2 dari HOQ yang mengidentifikasikan karakteristik produk yang dapat diukur untuk memenuhi keinginan dari pelanggan technical response atau technical recruitment. Keempat, relationship matrix atau matriks hubungan merupakan bagian tengah dari HOQ yang mengaitkan bentuk hubungan technical response dengan voice of customer atau customer recruitment. Kelima, correlation matrix atau metrik kolerasi merupakan atap dari HOQ yang mengidentifikasi pelaksanaan desain dari house. Keenam, how muches merupakan dasar dari rumah yang berisi spesifikasi teknis yang akan memuaskan pelanggan seperti prioritas dari technical response, technical benchmarking, tingkat kesulitan teknik, serta target value. Sedangkan metode QFD menurut Cho-hen tahun 1995 memiliki beberapa tahap perencanaan dan pengembangan yang disebut 4 tahapan model QFD. Tahap perencanaan dan pengembangan dapat disebut juga matriks. Adapun matriks perencanaan dan pengembangan QFD ada 4 tahapan. Tahap pertama adalah matriks perencanaan produk menjelaskan tentang keinginan konsumen, kebutuhan-kebutuhan teknis, korelasi, hubungan-hubungan yang berkaitan, evaluasi kompetitor atau pesaingnya, penugasan teknis kompetitif, dan target-targetnya. Alat yang digunakan untuk menggunakan struktur QFD adalah matriks yang berbentuk rumah yang disebut host of quality atau HOQ. HOQ terdiri dari 6 bagian utama.
matriks perencanaan produk tersebut. Tahap kedua adalah matriks perencanaan teknik, yaitu merupakan faktor-faktor teknis yang kritis terhadap pengembangan produk. Tahapan ketiga, matriks perencanaan proses, yaitu merupakan matriks proses pembuatan pengembangan suatu produk. Tahapan keempat adalah matriks perencanaan produksi, yaitu memaparkan tindakan yang perlu diambil di dalam perbaikan kualitas produk. Berikut presentasi dari saya, Dewi Rosmawati. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.